yang dilaporkan oleh BRIBET tadi Pak, bahwasanya senyawa alkaloidnya ini merupakan senyawa dengan aktivitas sitotoksik. Karena ingin mengetahui aktivitas sitotoksik dari senyawa alkaloidnya ini Pak. Oke. Kemudian digunakan di sini diklorometana, fraksi diklorometana. Kenapa? Iya Pak. Karena dia difraksinasi dengan diklorometana ini Pak, kan senyawa alkaloid ini kan dia Pak lipofilik kan Pak, dapat dia ekstraksi dapat apa Pak? Lipofilik. Iya Pak, dari yang Nurida baca bahwasannya senyawa alkaloid ini dia bersifat lipofilik, ada juga yang kan dalam artian lipofilik ini kan senyawanya non polar kan Pak. Ada juga senyawa alkaloid ini yang non polar, ada juga yang semipolar Pak gitu. Jadi digunakan diklorometana ini kan dia senyawa larut yang bersifat kepolarannya menengah atau semipolar gitu Pak. Jadi dengan diklorometana ini dia diharapkan dapat menarik total alkaloidnya Pak, ke semua jenis alkaloidnya Pak. Total alkaloid yang ditarik oleh diklorometana, enggak? Nah. Apa Pak? Kalau dari yang disampaikan oleh Yubin et al. Tuh Pak, katanya diklorometana ini dapat menarik total alkaloid ini Pak, gitu. Jadi diharapkan semua alkaloid itu dapat tertarik. Nah ini diklorometana berdasarkan hasil fraksinasi ya? Iya Pak, pakai fraksinasi diklorometana Pak. Kemudian waktu didapatkan fraksi diklorometana dicek uji kandungan metabolitnya? Kalau fraksi diklorometana dicek kandungan metabolit alkaloidnya aja Pak. Alkaloidnya saja positif ya? Iya Pak. Kalau yang sebelum diklorometana apa yang digunakan fraksinasinya yang non polar? Dia hanya vaksinasi dengan menggunakan diklorometana aja Pak. Jadi kira-kira dari awal sampai akhir diklorometana Pak. Oke, jadi tidak menggunakan pelarut yang non polar begitu, langsung ke Pak. Ekstrak, langsung difraksinasi dengan diklorometana. Iya Pak. Tidak dengan yang polar. Tidak Pak. Jadi artinya alkaloid polar masuk ke dalam diklorometana juga. Iya Pak. Masuk. Masuk Pak, nanti kan dia dipisahkan lagi nanti Pak dengan pelarut butanol Pak, kalau dilanjutkan Pak. Ya, nanti akan dapat alkaloid quaternarnya Pak. Nah maksud Pak begini, kan pertama diekstrak dengan metanol ya? Iya Pak. Dengan metanol itu sifatnya universal, menarik non-polar, semipolar, dan polar. Iya Pak. Diklorometana merupakan salah satu yang non-polar. Semipolar. Diklorometana semipolar Pak. Semipolar. Apakah diklorometana ini menarik juga alkaloid yang non-polar? Dia akan menarik juga Pak, cuman dia nanti kan lebih berfokus pada yang non-polar, yang semipolarnya gitu Pak. Dia akan tertarik juga ke keseluruhan alkaloidnya gitu Pak. Yang polar juga ditariknya? Iya Pak. Ya sama saja berarti dengan metanol, enggak? Kalau di sini kan Pak dia difraksinasi kan Pak, jadi pelarut diklorometan ini juga nanti dia kan diasamkan dan dibasahkan Pak, nanti dia akan memisahkan dari senyawa-senyawa lainnya gitu Pak. Dari asam basa ini kan akan ditarik fokus alkaloidnya yang ditarik gitu Pak, nanti di situ akan terpisah gitu Pak. Oke, ini masih belum menangkap Pak di situ. Oke, kemudian dalam penulisan ya di dalam penulisan itu kenapa gambar halaman itu dicek lagi ya, kenapa tidak di pinggir halaman itu, kenapa tidak sampai ke pinggir gitu, ada lagi jaraknya ke tengah sedikit, jadi makin pendek ininya, paham maksudnya? Nomor halaman di daftar gambar, di daftar isi, nomor halaman itu kan lari lagi dari batas margin ke tengah dia sedikit. Nah halamannya Pak, iya Pak. Ya, seharusnya betul-betul pas di pinggir margin ya.
Begitu juga daftar gambar, daftar lampiran, lari ke tengah semuanya. Ya, nanti tolong dicek lagi kalau untuk penulisannya. Kemudian coba dilihat di ini ada mengutip literatur yang sampai 3 nih. Makabeo, Kainsa, Ken. Ya, Din? Iya, Pak. Ya, Putri. Nah, kalau bisa literatur ini tolong dirinci per referensinya. Atau kalau tidak minimal 2, jangan sampai 3. Apakah ini pendapatnya sama untuk, coba lihat, alkaloid merupakan salah satu metabolit sekunder tumbuhan ini. Alkohol ini ada Makabeo, ketemu? Iya, Pak. Kainsa, Ken. Apakah paragraf yang sebelum itu merupakan pendapat mereka bertiga? Jadi yang sebelum ini Pak, ya masing-masingnya ada membahas gitu Pak. Semua pernyataan itu? Jadi ketika disimpulkan dia menghasilkan ini gitu Pak. Ini jangan akibatnya apa? Pernyataannya hanya 1, literaturnya jadi 3. Ya. Jadi kalau bisa dirinci per literaturnya ya. Baik Pak. Kemudian, nah di halaman berikutnya itu, di halaman 2 itu satu halaman itu 1 paragraf saja. Ya, jadikan 2, jangan sampai terlalu panjang 1 paragraf ya. 2. Ya, halaman berapa Pak? Halaman 2. Sudah dibuat 2 paragraf Pak. Sudah, oke. Hanya mau marah Ibu kan? Sudah dibuat 2 paragraf Bu. Iya, iya. Oke, lanjut. Kemarin memang banyak. Kemudian menggunakan cara Mayer. Iya Pak. Oh, ini metode ya. Metode. Menggunakan menurut metode bukan cara Mayer. Oh iya Pak. Kemudian lagi penulisan nama spesies ya, Artemia salina hanya S saja yang besar. Ya, A-nya saja yang besar, yang lainnya tidak ya. Kemudian nah, di sini dalam mengisolasi alkaloid ada metode asam basa. Kira-kira bisa jelaskan dia, Put, apa maksud metode asam basa itu? Jadi kan Pak, alkaloid ini sendiri merupakan bersifat basa dalam tumbuhan. Dia membentuk garam bersama asam-asam yang terdapat di dalam tumbuhan itu Pak. Nah, jadi dengan metode asam basa ini pertama kan dia ditambahkan asam. Begitu dia bereaksi dengan asam organik yang ada di tumbuhan, apa yang terjadi? Dia akan membentuk garam di dalam tumbuhan itu, Pak. Membentuk garam, kelarutannya? Ya, larut dalam air, Pak. Dalam air. Pelarut yang digunakan? Mengekstrak? Pelarut yang kalau diekstraksi menggunakan metanol, Pak. Metanol. Larut dalam metanol dia? Larut, Pak. Dia dalam pelarut universal, Pak. Oke, terus lanjut. Nah, kemudian kalau dari fraksinasinya dia sebelum dia dipartisikan dia ditambahkan dengan asam terlebih dahulu Pak. Tujuan dari penambahan asam ini dia untuk memisahkan antara alkaloid dengan asam yang ada di dalam tumbuhan tadi Pak. Jadi nanti alkaloid akan diikat oleh asam yang kita tambahkan Pak. Alkaloidnya akan diikat oleh asam yang kita tambahkan. Ya Pak. Kemudian dipartisi menggunakan pelarutnya Pak, menggunakan diklorometan tadi Pak. Nah, ini salah pemahaman itu. Kalau basa yang kita tambahkan. Kalau basa yang kita tambahkan, dia akan mengikat asam yang ada tadi. Put dengar. Begitu dia dalam bentuk garam dalam tanaman. Ya Pak. Pertama ditambahkan apa? Asam. Asam Pak. Kalau dari penambahan asam? Untuk membebaskan alkaloid tadi dari asam-asam lemak yang ada, asam-asam ada dalam tumbuhan tadi Pak. Asam yang ditambahkan bagaimana sifatnya? Asamnya lebih kuat Pak dari asam yang ada di tanaman Pak.
Oke, kalau lebih kuat apa akibatnya? Dia akan berikatan dengan basa tadi Pak, akan lepas ikatannya asam dengan basa tadi Pak. Dengan alkaloid ya? Iya Pak, berikatannya dengan alkaloid Pak. Kemudian kan dia dipisahkan tuh Pak, kan dia ditambahkan DCM kan Pak. Ya. Dengan penambah DCM tadi. Tunggu, DCM pelarut organik apa tidak? Iya Pak, pelarut organik Pak. Pelarut organik. Kemudian asam yang kita tambahkan, asam kuat yang kita tambahkan bereaksi dengan basa. Iya Pak. Alkaloid ya. Alkaloidnya ya, tetap dalam bentuk basa dan kan alkaloidnya basa Pak, dengan asam yang kita tambahkan tadi dia menjadi garam. Tetap menjadi garam ya? Iya Pak. Kalau menjadi garam dia larut di mana? Nanti dia akan tinggal di fraksi airnya Pak. Fraksi jadi, air yang mana ini? Yang kan tadi kan di dalam ekstrak tadi kan Pak, dia di cair kan, dia dalam ekstrak cair. Ekstrak cair ini kan masih mengandung air kan Pak. Ya, metanol ya. Ya Pak. Jadi kan jadi nanti basa alkaloid dengan asam tadi kan dia membentuk garam, dia akan terlarut ke dalam air. Sedangkan asam tadi dia akan ditarik oleh DCM-nya Pak. Dipisahkan Pak. Di klorometa yang kita tambahkan akan menarik asam. Iya, asam-asam dari tumbuhan tadi Pak. Asam organik tadi, terus? Nah, kemudian setelah dipisahkan, alkaloid dengan asam yang kita tambahkan membentuk garam, dia berada pada fraksi air. Kemudian di fraksi air itu kita basahkan lagi Pak, untuk memisahkan asam dengan alkaloid tadi Pak. Nanti asam yang kita tambahkan akan berikatan dengan basa yang kita tambahkan. Jadi alkaloidnya bebas Pak. Terus? Nah, nanti akan ditambahkan DCM lagi. Nah, karena basa tadi akan ditarik oleh alkaloid yang basa yang sudah bebas tadi, dia akan ditarik oleh diklorometan. Sedangkan asam dan basa yang kita tambahkan tadi dia akan tinggal di dalam fraksi airnya Pak. Oke. Nah. Lanjut. Jadi paham ya apa kegunaan asam dan basa. Oke, lanjut. Jangan tegangnya buat dia biasanya nyawa dia. Itu udah diskusi itu dengan kawan kos kemarin di Padang. Udah lama sekali. Nah, kemudian menggunakan bioassay guided enggak? Enggak, Pak. Kemudian yang diisolasi fraksi diklorometana basa kulit batang. Jadi fraksi diklorometana basa maksudnya apa itu? Jadi yang tadi itu Pak, kan alkaloidnya sudah berada pada diklorometan. Jadi yang basa ini maksudnya tadi kan setelah ditambahkan basa gitu Pak. Jadi kokanga putih nabak DB yang ada diklorometan yang basanya gitu Pak, setelah ditambahkan basa. Jadi yang sudah basanya lagi ya. Iya Pak. Alkaloidnya saja lagi ya. Iya Pak. Oke, Mabeo itu di literatur enggak ada ya, masukkan ya. Macabeo Pak. Ya, Makabeo. Ya, Mabeo ada, Put. Makabeo ada. Yang mana? Mabeo juga ada. Makabeo, Pak. Iya, Pak. Mungkin pas di catatan kakinya C-nya tinggal, Pak. Oke. Iya, Pak. Antidepresan, antibakteri. Lanjut. Kenapa golongan ini begini? Oke. Alkaloid, flavon. Nah, ini nih. Pada umumnya, golongan senyawa yang akan diperiksa adalah alkaloid, glikosida saponin, triterpenoid, steroid, glikosida jantung, 4 flavonoid, 5 tanin. Kenapa golongan itu begini? Maksudnya 1 alkaloid, 2 glikosida saponin, triterpenoid, dan steroid, 3 glikosida jantung, 4 flavonoid. Itu penggolongan berdasarkan apa itu? Cek di halaman 9 ya. Yap. Maaf Pak, suara Bapak terputus Pak. Menurut Julianto itu? Iya Pak. Ah, putus lagi suara Pak M. Penggolongannya Put, penggolongan itu berdasarkan apa? Karena penggolongan berdasarkan struktur kimia, berdasarkan apa yang ini? Ya, itu yang maksud Pak M. Ya. Jelas. Baik Pak M. Berdasarkan apa itu kira-kira, Put?
berdasarkan kalau di sini berdasarkan itunya Pak, apa namanya itu Pak? Berdasarkan strukturnya Pak. Alkaloid, glikosida saponin, struktur triterpenoid, apa? dan steroid. Ini beda strukturnya. Semua inti itu. Kerangka strukturnya tuh Pak. Berbeda antara alkaloid dengan glikosida saponin, triterpenoid. Glikosida saponin, terpen, dan steroid itu kerangkanya sama ya? Nanti dipastikan lagi Pak. Oke, cek lagi ya. Berdasarkan apa Pak? Ya Pak. Oke, nanti cek penulisan, dilihat saja di sini. Nabuksase. Cek lagi ya, nggak ada family yang buksase, yang ada biksase ya. Di halaman berapa Pak? Itu halaman berapa itu? Penggolongan ini berdasarkan apa? Alkaloid umumnya terdapat pada tumbuhan yang berasal dari keluarga Amaryllidaceae. Amaryllidaceae. Ya Pak. Ya, ini. Amaryllidaceae. Asteraceae, nanti cek lagi penulisan saja. Ya Pak. Nah, kalau alkaloid indol itu apa intinya tuh, Put? Ini bahasanya khusus indol ini. Apa Pak? Indol itu apa intinya tuh? Dia memiliki atom nitrogen heterosikliknya Pak. Di atom nitrogen itu di kerangka heterosikliknya itu Pak. Dia dikelompokkan menjadi dua. Ya. Kalau dia ada berdasarkan ada dua kelompok utama, yaitu alkaloidnya itu ada yang nitrogen heterosiklik dan ada yang tanpa atom nitrogen heterosiklik gitu Pak. Jadi yang alkaloid indol ini masuk pada alkaloid dengan itu indol itu apa strukturnya, tahu enggak? Buat inti tulis, Bud. Bisa tulis. Ada benzen enggak? Puput. Putus, Pak. Puput. Dia freeze. Tegang gambarnya tuh. Ya kalau payah ke stek memang tegang ya. Put. Hilang sinyal Puput. Iya. Put. Oh, Putri. Habis pulsa kayak ini, Pak. Hah? Habis paket kayak ini. Habis paket. Paket Ya, diksi. apa katanya? Nurdina. Put. Nurdina left. Wala. Wade di mana, Wade? Kok di ruangan? Kampus. Oh. Nah, ada janji sama siswa tadi ada yang tanda tangan. Ambola 5 kali ke kampus Sobok aja Pak. Baru kali ini bersobok pun di virtual. Emangnya kok. Lamunan bu, mabuk. Gimana? Put, ada satu yang mau Pak tanya nih, Put. Oh, listriknya mati, Pak. Nah, sampai yang Puput gunakan untuk buang segar apa tuh kulit batang. Dengar, Put. Ya, masuklah pakai HP. Masuk lagi. Put. Tunggu, Pak. Sabar, Pak. Capek lah, Put. Putri. Struktur indol, tulislah. Soalnya nggak Pak tuh, apa aja indol tuh intinya. Ke mana kerangka indol tuh? Enggak tahu, nggak usah, lanjut. Tahunya tuh Pak, yakin Ambo, karena lacok Ambo suruh hanya menulis. Suara enggak dulu, Put. Put, ngomong sini aja lah. Apa pertanyaan selanjutnya Pak? Dengar, Put. Atunya. Suara-suara tuh, unmute. Tuh mute tuh. Put. Dah. Dah. Mananya tadi ada? Apa?
Ada, Bu. Iya, Pak. Sampelnya apa nih, Put? Apa, Pak? Sampel yang Puput gunakan kulit batang, daun, tumbuhan segar. Kulit batang, Pak. Kok di 343 itu pengolahan sampel, sampel yang digunakan adalah tumbuhan segar. Kulit batang, kulit batang, Nah, kulit tumbuhan batang segar, ya, Pak. Pak. Sampel yang digunakan adalah tumbuhan segar, tumbuhan Vocanga foetida. Bentar, Pak. Sampel, pengolahan sampel. Iya, Pak. Kulit batangnya tinggal, Pak. Tapi di sini ada, Pak. Sampel yang digunakan kulit batang ada, Pak, yang di bagian pengambilan sampel, Pak. Di pengolahan. Tambah ya. Konsisten ya. Iya, Pak. Oke. Memang ini batang apa daun? Kulit batang ya. Kulit batang, Pak. Nah, kemudian di pengujian flavonoid steroid terpen itu begitu juga. Pemeriksaan kulit batang dilakukan dengan cara titik 2. Daun diambil setengah gram dan dirajang. Udah diganti, Pak. Berarti Bapak pakai yang lama tuh, Pak. Pakai sirip yang lama tuh, Pak. Namanya. Oke. Buat new gitu, ha. Yang terbaru buat kirim ke email Pak M kemarin, Pak. Oke. Oke lah, Bu. Oke, Pak. Udah, Pak. Nonton ya, Pak. Udah, Pak. Katanya masih kurang tuh kan. Terima kasih, Pak M. Makasih, Pak. Terakhir, Bu. Satu lah, Bu. Ay, jangan lalai tuh. Apa, Pak? Senyawa murni. Kenapa, Pak? KLT senyawa murni. Menunjukkan satu noda tanpa pengotor, Pak. Yang Puput lihatkan tadi itu. Nah, ini ya. Ada senyawa 1, 2, 3. Iya, Pak. Yang HE82. HE82. Iya, Pak. Nah, 1 dan 2 sama. Iya, Pak. Ya kan? Diganti LUN 1 dan 2 beda. Ganti lagi LUN 1 dan 2 lebih berbeda lagi. Iya, Pak. Kira-kira bisa dijelaskan? Jadi, Pak, dia itu kan, Pak, ini kan dilakukan untuk melihat apakah ketiga senyawa ini memang berbeda gitu kan, Pak. Untuk pertama kan digunakan heksan etil 82, di mana senyawa yang paling atas atau senyawa 1.1 ini memang diperoleh dari heksan etil 82. Jadi dilakukan dulu heksan etil 82. Nah, senyawa 1 dan 2 ini dia diperoleh dari heksan etil 55, Pak. Jadi kalau dengan 82 kan dia nggak naik tuh, Pak. Nah, kemudian dilakukan lagi elusi bertahap sekali lagi dengan 82. Tampak sedikit berbeda dia, Pak, lebih tinggi yang kedua. Kemudian dielusi dengan heksan etil 55. Baru dia terpisah gitu, Pak, terlihat terpisah. Jadi di sini itu dilakukan, Pak, untuk memperbaiki karena kan senyawa yang 1,2 ini dia RF-nya rendah, Pak, di bawah 0,5. Jadi dilakukan elusi bertahap atau multi eluen ini dia untuk memperbaiki resolusi nilai RF-nya gitu, Pak. Oke, terakhir. Dari ketiga ini mana senyawa non polar, yang paling non polar, mana senyawa yang polar? Yang paling non polar itu senyawa ini, Pak, senyawa yang nomor 3, Pak. Non polar. Tunggu, Pak. Senyawa yang non polar kan, Pak? Ya. Yang senyawa non polar itu senyawa yang 3, Pak. Kenapa? Karena dia dengan heksan etil 82 kan senyawa heksan etil 82 itu kan lebih non polar dibandingkan heksan etil 55, Pak. Nah, jadi dia di mana dia lebih tinggi pada KLT-nya gitu. Jadi dia terelusi dengan heksan etil 82, artinya dia memiliki kepolaran lebih rendah dibandingkan yang 2 lagi, Pak. Oke, iyalah. Terima kasih, Bu Ade. Nah, oke, Pak M atas sarannya. Kemudian iya, Pak Hayu, silakan Pak Hayu. Bu Pia lah dulu, Bu Pia nanya. Bu Pia apa nih? Ini amat. Enggak, dia sendiri nih menanya. Ya. Beko. Di komplain apa?
Nggak ada bertanya gitu aja. Wah, mantap. Iya. Silakan Pak Yul. Oke, terima kasih Bu Ade. Pak Yul nggak jadi badai Pak Yul. Tak jadi dong, kaja-kaja tadi Pak Emma. Kenapa ada Pak? Viper spion apa helm rusak pula kan? Kepala jadi badai. Beda ya? Oke, terima kasih Bu Ade. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Put, Iya Pak, di mana posisi nih? di kampung Pak, di ujung Batu Rokan Hulu Pak. Ujung Batu. Matilah sinyalnya jelek. Oh iya, di Sedang ujung Batu. pemadaman listrik Pak, ada tiang listrik yang tumbang. Ah, kenapa badai tadi? Belum Pak, jadi pemadaman listrik dari kemarin Pak, pemadamannya Pak. Oke. Oke, yang mau saya tanyakan tentang uji alkaloid ya. Uji alkaloid, isolasi alkaloid. Iya Pak. Ada istilahnya fraksi, ya. Iya Ada Pak. istilah partisi. Apa beda itu, Bu? Kalau fraksi itu kan Pak, dia divraksinasi itu dia dikelompokkan Pak. Nah, Dikelompokkan bisa berdasarkan kepolaran senyawanya Pak. Kalau biasanya kan divraksinasi dari nonpolar, semipolar dan polar gitu kan Pak. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan kepolarannya. Kalau di partisi itu dia Pak senyawa itu dia di partisi atau di masuk dia tuh diletakkan gitu Pak di dalam partisi itu kan dia ditempatkan di keadaan pelarutnya gitu Pak. oh gitu partisi itu. Ini Putri Partisi, nulisnya. Putri nulis partisi, ada fraksinasi kan. Iya Kalau Pak. penulisan kan udah di apa Bu Mira lumayan bagus tadi kan. Kalau di itu Pak, dia tuh kayak dikelompokkan juga Pak, cuman dia lebih ke gimana Pak menyampaikannya tuh Pak? Ya apa beda? mahasiswa. Kalau dikelompokkan itu kan Pak berdasarkan apa gitu. Kalau dia di partisi itu dia pada satu kondisi itu dia ditempatkan pada kondisi itu gitu Pak. Maksudnya dia ditempatkan pada kondisi diklorometan gitu Pak. Oh itu di partisi itu namanya. Iya Pak. Oh kayak gitu. Mama Putri ya, pelajari lagi ya. Nah iya Pak. Oke. Tadi ada 3 alkaloid ya? Iya Pak. Oke. Kenapa bisa RF-nya beda-beda 3 senyawa tersebut? Karena memang senyawanya berbeda Pak. Jadi RF-nya berbeda Pak. Iya, kenapa senyawa itu bisa memberikan RF yang berbeda? Jadi kan senyawa itu kan Pak memiliki karakteristik masing-masing. Nah kalau senyawa yang pertama itu dia memiliki seperti yang ditanyakan Pak M tadi, dia memiliki kepolaran yang lebih rendah dibandingkan senyawa yang dua lagi. Jadi dia memiliki RF-nya lebih tinggi dibanding karena pelarutnya juga lebih nonpolar dibandingkan senyawa yang dua lagi gitu Pak. Dan senyawa yang dua lagi ini dia pada kondisi pelarut yang kepolaran pelarut yang sama. Karena dia memang senyawa yang berbeda, maka dia menunjukkan nilai RF yang berbeda. Kepolarannya juga berbeda gitu Pak. Kalau UV-nya berbeda tuh bentuknya, ada 2 puncak, ada 3 puncak, ada yang melandai aja. Apa tuh? Yang kalau yang dari spektrum UV-nya Pak. Iya. Artinya kalau yang itu kan Pak, yang dari senyawa pertama dia kan memiliki 3 panjang gelombang. Jadi artinya 3 senyawanya tuh artinya. 1 senyawa Pak. Kok bisa 3 panjang gelombang dia? Maksimal? Karena dia masing-masingnya kan dalam kalau masing-masing berarti senyawanya masing-masing. Dari senyawa itu Pak, dari 1 senyawa itu Pak, dia kan terserap pada 3 panjang gelombang. Artinya dia memiliki lebih dari 1 gugus kromofor gitu Pak. Apa kromofornya? Ya langsung aja kayak itu ke kromofor masing-masing ya. Kromofornya itu
karena kan dia senyawa alkohol indol, Pak. Dia ada gugus gugus benzennya yang merupakan kromofornya, Pak. Ada ikatan konjugasinya, Pak. Konjugasi. Ya. Apa, Pak? Apa tuh ikatan konjugasi? Ada gugus tak jenuhnya, Pak. Kalau yang di strukturnya ada gugus tak jenuhnya. Yang tak jenuh nih ikatan yang mana nih? Ikatan rangkap, Pak. Ikatan rangkap. Tidak jenuh Pak. dia? Ikatan tak jenuh, Pak. Kenapa bilang ikatan tak jenuh? Apa, Pak? Kenapa dibilang ikatan tidak jenuh? Karena dia masih bisa beresonansi gitu, Pak. Beresonansi. Pak. Bisa itu. Bisa diputus lagi katanya, Pak. Bisa. Oke. Di apa yang tadi udah dilihat? Di apa itu? Oke, coba kita lihat di skripsinya ya. Gampang bentar ya. Oke. Oke, ini spektrumnya ya. Nih, ada NH asimetris dan NH simetris. Apa maksudnya nih? Kalau dia, jadi kan dia ini kan, Pak, kalau spektrum IR ini kan dia senyawa itu kan akan menyebabkan vibrasi kan, Pak. Jadi vibrasinya itu ada yang menyebabkan, yang satu ini dia vibrasinya simetris, yang satu lagi menyebabkan vibrasinya yang asimetris gitu, Pak. Apa maksudnya asimetris sama simetris ini nih? Kalau dia itu kalau yang asimetris ini dia itu, Pak, searah, sedangkan asimetris itu dia berlawanan arah dia gitu, Pak. Iya, sering tuh. Bukan vibrasi yang lain yang berlawanan. Dia ada yang itu, Pak, vibrasi yang kayak dia bengkokan atau kan beda ya, jenis vibrasinya beda tuh. Jenis vibrasi. Jadi karena dia itu kan, Pak, dia ada simetris dengan asimetris itu juga karena dia bervibrasi pada tingkatan energi yang berbeda, Pak. Wah, itu. Oke, coba nih sini ya. HNMR dari FPBDB11 nih. Oke. HNMR untuk melihat apa? Untuk melihat lingkungan kimia protonnya, Pak. Protonnya, yang mana protonnya nih? Dari senyawa nih, misalnya kan ada protonnya nih. Iya, Pak. OME. Mana yang protonnya? Protonnya yang itu, Pak, CH3-nya, Pak. CH3. Iya, Pak. Iya nih. Iya, Pak, kan yang dari struktur ini, Pak, dari struktur yang di spektroskopi HNMR-nya, Pak, di situ kan ada saya tampilkan tuh, Pak, struktur untuk alkohol indolnya. Kalau yang iya, Pak. Kalau yang OME itu yang ini, Pak, dari ada tuh, Pak, di pembahasan struktur fokanginnya, Pak. Jadi yang di struktur fokangin, kalau yang di sini, kalau COME ini karbametoksinya, Pak, yang OCH3. Kalau yang OME itu ada di kan dia diduga mirip dengan fokangin. Jadi OME itu ada OME itu dia yang di struktur fokanginnya itu, Pak. Oke, yang di fokanginnya ya. Iya, Pak. COME di mana? Mau digambarkan, Pak? Iya. Nggak usah. Oh, nggak usah. COME mana? Kalau yang OME itu, Pak, ini, Pak. Yang pergeseran mana? 3, berapa nih kan? Ya. Itu, Pak. Yang OME itu yang di atas kan, Pak, yang dekat proton 11 dan proton 10 dan 9, Pak, yang OME. Ya. Kalau yang COME itu yang di proton 16, Pak, yang berikatan dengan proton 16, Pak. Berarti 16 ya, berarti di cincin satu lagi ya. Iya, Pak. Berarti itu termasuk apa tuh? Kalau COME ini apa nih? Ether, Pak. Ether? Apa, Pak? Ether. Iya, Pak. Ether. RCOOME, Pak. Ether atau ester? Ether. Apa, Pak? Ester, Pak.
Ester asal nyebut aja tadi ester ya. Ester, Pak. Mabuk mereka tuh. Ganjil Pak disebutnya. Iya, Pak. Ya. Ceo Ester, Pak. Dewa Ester. Iya, Pak. Ya. Oke. Oh, tadi ada saya lihat KLT tadi. Oh, bentar ya. Mencari. KLT di bawah di atas tadi nih posisinya nih. Yang mana, Pak? Ah, KLT dulu nih. Oh, bentar ya. Ada Pak? Belum, Pak. Iya, Ah. betul. Nah, ada Pak. Pak? Oke. Ini senyawa 22 ya. DB22 ya. Iya, Pak. Oke. Yang A ini kenapa nggak ada kawan ini? Iya, Pak. Jadi kan kemarin yang A itu kan, Pak, dia dilakukan di sana. Jadi Putri enggak lihat di 366, enggak foto di 366-nya, Pak. Jadi baru sampai di Riau, baru Putri cari yang 36, baru Putri foto 366 untuk KLT yang lainnya, Pak. Yang KLT pertama ini dia pas pertama sudah di KLT itu dia langsung dicelupkan ke Dragendorov, Pak. Jadi nggak Putri foto yang 366-nya, Pak. Jadi dia udah karena sudah diberi Dragendorov, Pak. Oh, Dragendorov. Iya, Warnanya... Pak. Untuk memastikan dia untuk alkoholit enggaknya, Pak. Kenapa bisa berubah warna ini? Kenapa, Pakai Pak? Dragen nih, jadi warna oranye. Dia bereaksi dengan itu, Pak, dengan reagen Dragendorovnya, Pak. Dia menghasilkan warna oranye. Ya, kenapa bisa warna oranye? Diduga. Jangan diduga. Iya, Pak. Jadi, iya, Pak. Jadi dia itu kan dari senyawa alkaloidnya itu kan, Pak, ada gugus NH-nya itu kan, Pak. Nah, jadi Pak. Nah, buka catatan dulu. Enggak, Pak. Iya, Nggak Pak. mau selesai ini ya. Enggak, Pak. Jadi dia tuh diduga diduga nggak diduga, Pak. Nggak diduga. Jadi alkaloidnya itu menghasilkan warna oranye dengan reaksi Dragendorov ini. Dia itu kalium yang pada kan dia kalium iodobismutat kan, Pak, yang pada reagen kalium tetraiodobismutat yang pada reagen Dragendorov. Nah, jadi kaliumnya itu bereaksi dengan dengan amin yang ada pada dengan atom nitrogen pada alkoholnya itu, Pak. Jadi itu yang menimbulkan warna oranye, Pak. Reaksi apa nama itu? Apa, Pak? Apa reaksi nama itu? Reaksi coba. Iya, apa yang bereaksi tadi? Katanya kalium dengan NH. Reaksi apa ada di situ? Oh, reaksi itu tadi ikatan kovalen, Pak, antara kalium kovalen dengan dia. nitrogen, Pak. Kalau kovalen dia ada apa dia nak? Untuk senyawa dia nanti. Reaksi apa, Pak? Reaksi kimia, Pak. Iyalah namanya reaksi. Iya, Pak. Aduh. Awak Putri ini ya. Pak, bentar ya, Pak. Ambil charger, Apa Pak. lagi tuh, Boy? Ambil Dari- charger, Pak. Itu lampu Dari listrik Jimat. ya? Allah, Boy. Iya, Pak, listriknya mati, Pak. Listrik mati pakai charger. Udah hidup, Pak. Bentar, Pak. Ambil charger, Pak. Karena pakai HP, Pak. Kalau belum habis lagi ngomong aja terus. Tinggal 1%, Bu. Udah, Bu. Udah dapat, Bu. Arif lah. Bu. Sudah, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Bu. Baterainya ya. Dapat 3 senyawanya, jenis alkaloidnya ya. Kemungkinan ketiga-tiganya alkaloid indol juga enggak?
Kemungkinan iya Pak, dari itunya Pak, dari perkiraannya Pak. Nah, perkirakan lah, lihat dari R-nya lah dulu ya. Iya Coba Pak. lihat dari R-nya. Dari R-nya Indol itu nggak? karena masih apa Pak? Coba lihat dari R-nya. Iya Pak. Ada ciri khas indolnya Ada. enggak? Kalau dari IR-nya itu Pak, dia kan ada CO, ada gugus CO dan ada gugus CN-nya juga Pak. Nah, yang ini ada indolnya enggak? Yang 21? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Kalau ini? Iya Pak, indol juga Pak. Indol, dari mana Putri bilang ini indol? Kalau dari itunya Pak, dia memang dia ada ikatan di CN dan CO-nya juga Pak, yang untuk senyawa CN-nya dua yang di itu, mana? Pak. CN yang Yang di mana? Di Bilangan gelombang berapa? di 1200 Pak. Ada CN-nya di situ Pak, dan juga ada CO di 1100 Pak. 1100, oke. Yang satu lagi pasti indol kan? Yang pertama indol Pak. Oke. Jadi dia indol ya? Iya Pak. Oke. NH, matriks, oke. Oke, yang mau saya tanyakan lagi nih, ya, coba lihat di sini dari NMR ini. Iya Pak. Nah, tuh. Apa arti panah? Tanda panah nih. Dia ada itu Pak, yang long correlation itu Pak, ada korelasi jauhnya atau konstan, ada hubungannya gitu Pak. Jadi dia yang senyawa umpamanya proton 11 dia dikopling juga oleh proton 9. Artinya kan nanti di itunya Pak, di graf apa ya namanya ini? Long range coupling. Long salah nanti nih. Long range couplingnya Pak. Jadi dia dipanah tuh artinya dia juga pada sinyal yang muncul pada spektrum itu dia juga dipengaruhi oleh proton 9 gitu. Kalau untuk proton 11 dan juga dia dipengaruhi oleh proton 12 gitu Pak. Hanya ada panah-panahnya gitu Pak. Di proton 10 ada proton 10 enggak? Proton 10 itu Pak. Ada Pak. Ada nggak di karbon 10 tuh? Ada proton nggak? Ada Pak. Yang di pergeseran kimianya 3000 yang di pergeserannya 3, itu Pak, yang COMe itu Pak. Nah, kenapa bentuknya singlet tuh? Yang di OCA3 tuh? Kenapa nggak doublet aja dia? Kan ada 11 tetangganya tuh, yang posisi 11. Karena dia itu Pak, karena dia berbeda itunya Pak. Karena kan yang 9, 11 sama 12 ini kan pada benzennya Pak. Nah, kalau yang ini kan dia berikatan pada CO-nya Pak, bukan pada benzennya Pak. CO-nya ya, karena itu iya, dia Pak. tidak ada bentuk sinyal yang lain. Iya Pak. Nah, kalau bergerigi ini apa artinya nih? Oh itu Pak, jadi dia kan kalau mau digambarkan struktur lengkap kan dia belum pastikan Pak. Jadi di sini untuk menampilkan ini nih alkaloid indol. Jadi kalau dia nggak diputus gitu kan Pak, artinya ada kalau diputus gini artinya ada sambungannya gitu Pak. Ada senyawa yang lebih lain yang untuk menyatakan ini suatu struktur gitu Pak. Cuman kan ini belum bisa ditampilkan struktur lengkapnya gitu Pak. Oke, coba saya tes dulu sedikit ya. Yang pergeseran 0,89 ppm. Pak, 0, yang tingginya 0,89.
Iya, Pak. Nah, paling sudut ujung tuh. Kira-kira apa gugus fungsi yang ada di sana? Dari strukturnya itu, Pak. Oh, iya. Dari bukan struktur, dari spektrum ya? Gugus fungsi. Ya, gugus fungsi atau atom apa? Di awal loh, Put. Di Yang di awal awal. tuh. Apa biasanya tuh? Ini jebakan ya Pak Ahyul. Itu apa Iya. tuh? Apa itu biasanya? Yang besarnya. Yang tinggi di awal-awal. Apa biasanya tuh, Put? Perasaan udah pernah lah. Tunggu, Bu. Lihat di gugus fungsinya, Bu. Ada catatan lagi. Itu enggak, Pak. Ya, strukturnya, Pak. Strukturnya, bentar, Pak. Apa pula lihat struktur, lihat dari spektrum, Pak. Iya, itu dibaca enggak? Apa Puput baca itu? Apa itu? Kan udah ini. Apa Iya, itu Bu. ranking ini di awal nih? Yang itu, Pak, yang alifatisnya, Pak. Ya, alifatisnya yang mana? Apa namanya? Namanya Metilen, metil, metiles, metin. Di ranking itu, Put. metilen ya, Pak. Metilen. Trimetilnya, Pak. Metilnya, Pak. Bukan metilen. Tebak-tebak nih. Kalau nggak salah metilnya, Pak. Kalau kemarin Puput itu, Pak. Kalau nggak salah ya. Iya, Kalau Pak. salah yang lain. Kalau salah berarti salah, Pak. Oh, kalau salah. Aduh. Metil trimetilsilennya, Pak. Oh, trimetilsilen, tetrametilsilen. Aduh. TMS. TMS, di 0,8. Memancing TMS, pertanyaan. Enggak dong, Pak. Kalau yang TMS-nya itu yang dekat ini, Pak, yang dekat awal-awal itu, Pak. Udah dihilangkan ya? Udah dihilangkan kemarin tuh. TMS-nya yang di 7,26, Pak, kemarin, Pak. TMS di 27. Iya. TMS apa CDCL3 ya, Pak? Itu CDCL3. CDCL3. Ada baru nggak ya kan? Iya, Pak. CDCL3. Put. Betul. TMS itu Kalau berapa? Di pergeseran berapa, Put? Yang di awal-awal itu, Pak. Ya, di awal-awal itu berapa? Dia kan 0,9 itu, Pak. Oh, 0,9 ya? Salah lah, Putri itu. Tak jadi dapat A nih kayak gini nih. Tunggu, Pak. Ini berapa nih, Pak? 0, iya kan, Pak, 0,89 itu, Pak. 0,89, Itu metil, 0,89 metil. Metilen ya 0. dijadikan titik nol dia ya, dipotong dia di situ. Iya. Ini kalau ada Berarti kan ini betul metil kan, Pak, yang Iya. panjang itu, Pak. Iya, nggak ada yang bilang masalah tuh. Iya, Pak. digoyang. Putri sendiri yang bilang kan kalau salah kan. Iya, Pak. Kalau kan. Berarti dia dinotkan, Pak. Iya. Oke, cukup rasanya Bu Ade. Terima kasih Bu. Makasih banyak Pak Ayul. Jadi, iya udah 3 tahapan ya penilaian lagi. Putri mau keluar nanti susah lagi nggak masuk ya? Masuk bisa sih, Bu, masuk, Bu. Atau gimana, Bu? Iya, keluar dulu lah. Keluar dulu ya. Sebenarnya nggak keluar juga nggak apa-apa, harus keluar Pak M. Mahasiswa keluar semuanya. Coba kawannya dikeluarkan, Put. Sudah, Bu. Sudah, Puput juga keluar. Puput juga keluar, Bu. Ya, karena Puput akan diperbicarakan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nih Putri ini anaknya semangat nih Pak M. Insya Allah dia ngambil S2 langsung nih Pak Diri sudah mencop dia mau ngambil S2 udah dikerjakannya sampai di situ tapi diselesaikanlah dulu S1 ini gitu. Bahkan ya, jadi kita perlu bangga Pak M dengan anak kita nih. Bukan kita gimana-mana ya, kita kan swasta namanya nih. Yang namanya membantu struktur kawan-kawan yang di UNAN, dialah bantu. Membantu mencarikan. Pokoknya Puput nih, apa dia di lab tuh, megang dia di lab tuh, dari semua mahasiswa yang ada di situ, dia yang paling bisa. Dia menolong mahasiswa yang S1 di sana. Dan makanya lamo bapaknya lah, lamo siap
sebulan ada di situ seminar hasil, dia udah selesai nih. Banyak menolong orang Bu Mira. Apa dia agak baik juga anaknya, menolong lah pulang lah menolong juga. Makanya sering kena marah nih. Dia tuh bantu kawannya membacakan NMR gitu. Memang pandai dia, memang lihai dia. Itu maka Pak Dery suka sama dia gitu. Alhamdulillah lah. Jadi kabar baiknya tuh anak kita nih nggak ketinggalan lah gitu. Kalau dibandingkan walaupun Unan kan notabene bagus lah yang masuk situ kan Pak ya. Kita golongan sisa katanya kayak gitu. Tapi dengan usaha kita mendidik semua dosen-dosen di sini sehingga anak kita pun bisa di atas dari anak Unan, itu saya bangganya gitu. Kenapa Pak M? Ya, Jadi dari tentu ada peran serta ibu doktornya tuh. dia memang anaknya memang ini Pak, Ya. memang mau adalah anak Bu Dokter nih ngulangnya nyonya karena tergantung. Ya gitu Pak, yang bisa diasuh kita asuh kan Bu Mira. Kalau nggak bisa lah kan dipangan, nggak mungkin lah Pak yang tampil dah kan. Alhamdulillah itu untuk stipar. Sampai Pak Dery nanya gitu Pak. Ngecek ke Bu Ayu situ kan. Oh kok Pak aku Ayu. Stipar 2 kali 100% apoteker awak Pak aku sampai gitu orang tuh Pak M. Alhamdulillah lah kita ini udah enggak sebelah mata orang lihat gitu sampai kan Pak video praktikum awak. Kok awak kalah lama mbek radio praktikum. Kata Mary, Pak pakai stipar rokok dan toko dicapat. Sampai Mary gitu, kayak gitu memang lah Pak Dery kan. Kok iya sekolah katanya. Apalah kata Mary kok itu kan resio sana kan. Jadi artinya kita perlu berbangga dan kita tingkatkan lagi ya Pak M. Ya, sip. Oke. Alhamdulillah nilai rata-rata si Nurdiana nih 80 lebih lah nih ya Pak ya. 8A lah nilainya. Oke. Gimana Bu Pia mana dia? Ada usulan enggak Bu Pia? Pak Hayul, nanti Bu Pia pernah tanya tapi enggak ibu Agia kesempatan. Bu Pia tanya tadi itu, tapi enggak Bu Agia kesempatan. Bu Pia bertanya, lagi saran. Nah, mana Bu Pia tuh? Bu Pia sholat katanya. Ayo, mana Ayo tuh? Ayo. Nanti mereka di kompre lain-lain lah. Udah cukup nih kompre. Kemarin Pak M udah CC di kompre. Nah, di mentah lagi di kompre. Kayak si Auda Pak M mentah di kompre. Ya, udah lah ya. Ya. Kompre ya, boleh Bu Ade mementahkan hasil. Makanya waktu itu si Auda tuh Ibu sedang bersekutat dengan mau ujian apa tuh enggak terkontrol kali dia kompre kan Bu Mira, tapi dia acak-acak lagi apanya Bu Mira skripsinya. Enggak boleh Bu, kan udah lulus seminar hasil. Iya, kasihan siswa gitu. Itu Pak M catatan mungkin Pak M sebagai dosen-dosen, berarti enggak menghargai Pak M juga di situ sebagai pembimbing kan. Terus pembahasnya siapa kemarin tuh Bu Meriza, ada Ayul juga kalau nggak salah. Enggak, Ayul. Oh, Ehsan gitu. Ehsan yang menolongkan NMR-nya. Tapi mentah lagi di kompre gitu. Karena itulah kelemahannya pembimbing nggak masuk. Jadi nggak bisa meluruskan ya Bu Mira ya. Bisa di otak-atik gitu. Oke lah, kalau yang untuk ini cukup lah ya Pak M. Oke. Kalau ada yang mau otak-atik ya Pak M arahkan ya. Oke lah. Seolah nilainya A dan kita panggil lagi. Nurdin. Ayo Pak, masuk Pak. Oke. Yo. Kami satu kos di Padang nih Pak. Kawan beraja Pak. Dapet. Oke. Oke lah ya Put. Kita udah pada tahap 4 penilaiannya Put. Gimana rasa Puput tadi? Andainya Puput dosen ya. Gimana tuh penilaiannya kira-kira? Gimana perasaan?
Suaranya di mute, di unmute. Iya, Bu. Nah, gimana kata Puput? Kalau Puput suruh menilai nih, gimana rasanya? Nggak bisa Puput menilai diri sendiri, Bu. Guys, Bisa, misalnya enggak ada kata enggak bisa. Sekarang pertanyaannya berapa nilainya gitu. Nilainya A, Bu. Maunya. Iya, Bu. Bisa nambah kok. PNS aja masih belum tahu. Tadi aja Tadi karena diragukan itu, Pak. memang itu trik memang, makanya Iya, Bu. hati-hati kata Ibu. Kan udah dari awal, Iya, Bu. Bu. Oke, ya Put ya. Ya, Puput sudah melatih beberapa pertanyaan dan usulan dari penguji tadi ya. Dan alhamdulillah lah Puput bisa menjawabnya. Tapi walaupun gitu masih ada yang belum sempurna dan ada keraguan. Jadi kalau misalnya maksudnya bagaimana Puput belajar nih, beginilah hasilnya, kan masih ada yang belum terjawab. Jadi kalau mau maksimal lagi tentu belajar lagi, Bu. Ini untuk Iya, Bu. Oke. Sebelumnya Bu Via ada komentar untuk Puput nih, Bu Via? Sudah cukup sepertinya Bu Ade, sudah bagus penampilan Puputnya. Selamat Terima ya, kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Jadi kita lanjut aja, Ibu belum sholat nih ya. Alhamdulillah Puput dinyatakan lulus. Ya, alhamdulillah. Boleh dibilang memang tercapai keinginannya. Nilainya A. Udah berkali-kali. Makasih, Bu. Tidak mengkhianati usaha kan itu Bu bilang. Jadi harus percaya itu ya. Oke, Bu ucapkan selamat, tapi tetap jangan berbesar hati karena kompre lain lagi fokusnya lagi ke mata ajar masing-masing ya. Itu lagi belajar lagi. Mungkin kalau tidak banyak perubahan segera mendaftar untuk komprehensif karena mengajar ketinggalan yang selama ini. Ibu ucapkan selamat. Oke. Oke. Mungkin terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Meet ini. Dan kita tutup seminar hasil ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama ya. Selamat Puput. Assalamualaikum Bu, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Selamat. Liv Bu Ade, Pak M. Nah, Liv lagi. Iya. Assalamualaikum. Pak M. Ya, waalaikumsalam. Tania ya Put ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Iya, langsung ambil S2 Put. Insya Allah Pak. Ditawarkan Pak Dery Pak. Nah ya Pak. Iyalah. Selamat ya. Amin Pak, makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.